Nah, di sini Kak Bicilif will tell you about her experience in senior high school. Pokoknya it's all about belajar and pengetahuan. So, jangan lupa diperhatiin ya. Oke. You guys can say hi to Kak Olive. Hi. Say hi, guys. Hai Kak. Halo semuanya. Halo, thank you so much ya. Kalian udah invite aku untuk jadi salah satu pembicara, jadi bintang tamunya, dan aku juga kan pelajar dari Lampung gitu ya. Jadi mungkin experience aku bisa relatable mungkin ya. Dan ya semoga aku bisa sharing sesuatu yang bermanfaat hari ini. Bener banget. Jadi kita bakal dapat pengetahuan banyak nih karena kita sama-sama satu daerah nih sekolahnya. Jangan lupa juga kita bakal ada ini aku yang perkenalkan diri atau kalian yang mau baca CV gitu? Aku ya? Boleh. Okay. Olive. So perkenalkan guys, nama aku Olive. Aku barusan lulus dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Tahun ini barusan lulus, terus baru mau kuliah. Kalau untuk kuliah, aku sebenarnya udah dapat surat penerimaan dari 6 atau 7 universitas yang termasuk universitas impian aku. Jadi ada University of Toronto di Kanada, itu yang kayak universitas topnya gitu lah ya di Kanada. Terus di Australia ada Monash, sama ada Deakin University. Terus di Belanda ada Utrecht University. Terus di mana lagi? Di Amerika ada University of Oregon. Terus apa lagi ya? Ya makanya gitu deh. Nah, aku pengen ngambil yang University of Toronto. Sekarang lagi proses seleksi beasiswanya, biar insya Allah kesananya itu pakai dibayarin negara gitu lah ya. Jadi mohon doanya. Terus kalau dalam hal volunteering, aku salah satu duta U-Report-nya UNICEF. Jadi aku selama ini sibuk volunteering gitulah. Jadi suka ikut-ikutan kegiatan volunteering UNICEF secara internasional terus juga nasional, dan sebagai duta U-Report sekarang aku lagi mau ngadain acara nasional nih, namanya Menjadi Terampil dan Berdaya Saing di Abad ke-21. Itu di tanggal 25 Juli. Jadi ya kalian nanti bisa ikut kalau pengen ikut. Di situ aku ketua pelaksananya. Terus aku konten kreator edukasi. Kalau kalian belum tahu mungkin bisa cek YouTube aku. Di situ aku buat video study tips, jadi tips belajar, tips nentuin jurusan, pokoknya semuanya lah yang berhubungan dengan pelajar dan mencari jati diri. Aku udah banyak buat videonya di situ. Terus kalau buku, aku juga penulis. Nih, mungkin ada kelihatan di sini ada 2 buku aku, Youth sama Youth Academia. Itu tentang gimana kita bisa ngembangin semua minat bakat kita, terus juga gimana mencari jati diri, merencanakan masa depan. Terus kalau Youth Academia itu lebih ke tips akademis gitu. Jadi pokoknya boleh baca buku aku kalau pengen penjelasan yang lebih dalam gitu. Oke, sampai situ aja deh. Maaf ya kalau panjang. Oke. Keren banget ya guys. Kak Olive bener-bener kayak menginspirasi banget sih. Sumpah, kayak aku tuh pengen banget kuliah di luar negeri. Iya. Bisa keterima di beberapa universitas tuh kayaknya hebat banget gitu. Betul. Apalagi universitas di luar negeri kan pasti nggak mudah banget buat masuk ke sana. Kak Olive, kita mau tanya-tanya tapi sebelumnya boleh dong kasih materi kepada yang lainnya dulu. Oke, materinya terserah aku nih. Iya. Oke, boleh. Aku dikasih waktu berapa menit by the way? Terserah Kak Olive. Sampai selesai. Oke. Boleh. Mungkin aku bisa sharing ilmu plus pengalaman kali ya. Jadi maksudnya apa aja hal-hal yang udah aku terapkan dan ternyata berhasil gitu kan. Jadi kalau di pengalaman aku ya, aku sebenarnya kayak udah aku punya kalimat sendiri nih yang selalu aku ingat, yaitu apa sih kunci untuk sukses gitu bagi diri aku ya. Kalau bagi diri aku ada mindset, aksi, motivasi, dan resiliensi. 4 hal ini. Jadi mungkin 4 hal ini bisa aku jelasin lebih dalam gitu ya sekarang. Pertama ada mindset ya. Jadi mindset ini, by the way, mindset itu kan ada banyak, dan mindset itu nggak ada yang mindset benar-benar 100% positif, nggak ada juga yang mindset 100% negatif. Sebenarnya
bukan cuma tentang mindset, tapi tentang segala hal di hidup itu nggak ada yang 100% bagus, 100% baik ya, karena semua hal itu punya konsekuensinya masing-masing. Itu hal yang perlu kita ingat. Jadi jadi mindset itu kayak suatu tool yang bisa kita pakai. Dan di setiap situasi dalam hidup kita tuh, kita bisa pilih tool yang mau kita pakai itu apa. Jadi mindset kita tuh selalu berkembang. Justru nggak bagus kan kalau kita punya satu mindset, terus umur hidup, itu namanya close-minded gitu. Makanya kita harus bisa menyaring dan memilih mindset apa yang cocok untuk diterapkan di situasi aku sekarang ini. Dan kemungkinan kalau nanti situasi aku udah berubah, bisa aja berubah gitu mindsetnya. Oke, itu sebagai note aja ya. Terus kalau ngomong tentang mindset, salah satu mindset yang paling efektif dan berguna banget dalam dunia pendidikan itu adalah growth mindset. Ada yang pernah dengar nggak di sini? Growth mindset. Itu gila, ini tuh merubah hidup aku, sumpah. Jadi pas aku SMP, pas aku baru pertama kali kenal dengan growth mindset itu adalah pas aku tuh pokoknya aku tuh kan dari seumur hidup tuh benci banget hitung-hitungan atau MTK gitu. Mungkin di sini ada yang relate gitu. Karena kan kita nggak bisa mau bagus di semua pelajaran gitu kan. Pasti ada kekurangan kita gitu. Nah, jadi karena MTK itu kekurangan aku, dari dulu tuh aku susah banget untuk kayak maksimal, kayak rankingnya gitu. Susah banget untuk maksimal karena selalu ya keberatan di MTK itu tadi. Nah, tapi pas SMP semuanya berubah tuh pas mau UN. Nah, dari situ aku merubah mindset aku. Jadi yang tadinya aku mikir, aku ini terlahir dengan ketidakmampuan dalam MTK. Aku ngerasa aku bodoh dalam MTK. Itu aku percaya. Jadi kayak aku refleksi dulu, sebenarnya apa sih yang aku percayai tentang diri aku dalam hal MTK ini. Oh, oke. Terus aku mau coba ubah. Aku mau coba mikir kayak gini. Oke, emang ini MTK bukan bakat aku, tapi semua hal dalam hidup ini tuh bisa aku kembangin kalau aku niat dan aku usaha semaksimal mungkin. Nah, itu jadi kayak ada rasa percaya bahwa everything is possible. Yang tadinya aku mikir enggak impossible. Sekarang jadi yes, it's possible kalau aku usaha gitu. Akhirnya dalam setahun itu aku bener-bener gila-gilaan belajar MTK-nya, bimbel, terus ngerjain soal setiap hari, dan akhirnya aku dapet nilai yang memuaskan gitu. Dan itu tuh hal yang kayak, wah ternyata bener ya, growth mindset itu bisa merubah aksi aku yang tadinya aku kayak udah pasrah duluan, ternyata aku jadi semangat gitu. Aku ngerasa bahwa hal itu mungkin. Jadi growth mindset itu, mungkin aku bisa jelasin secara teorinya kali ya, growth mindset itu apa. Oke, aku punya catatan nih. Growth mindset itu pola pikir yang percaya bahwa diri kita ini bisa mengembangkan kemampuan apapun dan meraih keberhasilan apapun kalau kita cukup usaha dan kerja keras. Jadi, kalau kita punya growth mindset, kita tuh percaya bahwa kecerdasan atau bakat itu hanyalah titik permulaannya saja. Sukses atau enggaknya kita itu ya tergantung sama seberapa keras usaha kita gitu. Terus kita juga bakal percaya bahwa segala masalah, rintangan, dan kesalahan itu tuh bukan halangan buat jadi sukses, melainkan sebuah pelajaran dan juga motivasi kita untuk berkembang. Dan emang growth mindset itu bukan yang kayak tiba-tiba berubah mindsetnya. Enggak, emang butuh proses. Yang penting kita tuh harus aku saranin pelajarin tentang growth mindset ya. Mungkin aku juga bisa kasih tahu beberapa ciri-ciri orang yang growth mindset, yang punya growth mindset atau mindset berkembang itu seperti apa. Pertama, ciri-cirinya adalah kita itu pantang menyerah. Kalau misalnya kita punya fixed mindset itu malah kebalikannya. Fixed itu ketika kita percaya bahwa kita tuh cuma bisa sukses di hal-hal yang udah dari sananya, yang kayak udah jadi bakat kita gitu. Jadi kalau kita nggak berbakat di suatu hal, ya nggak bakal pernah bisa. Itu fix. Nah, jadi kalau kita punya fixed mindset, kita bakal mudah menyerah. Terus kedua, kita tuh bakal ngerasa mudah terinspirasi kalau punya growth mindset. Karena ketika kita ngelihat orang lain yang sukses, atau misalnya orang lain itu udah punya hal yang kita pengen, kita tuh malah ngerasa, oh dia juga, dia bisa gitu, berarti aku juga bisa dong kalau misalnya aku usaha lebih keras gitu. Berkebalikan sama orang yang punya fixed mindset, bakal ngerasa mudah iri, karena dia ngerasa apa yang orang itu punya, aku nggak bakal pernah bisa punya. Itu. Jadi ada perbedaan mindset gitu kan. Terus yang ketiga, orang yang punya growth mindset itu biasanya lebih mudah untuk menerima kritik gitu. Karena kritik itu kan fungsinya biar kita bisa berkembang lagi, kita bisa benerin kesalahan kita. Jadi untuk orang yang pengen mengembangkan diri, kritik itu penting gitu. Sedangkan kalau orang yang punya fixed mindset malah ngerasa mungkin bisa benci gitu ya, benci dikritik sama orang lain gitu, karena
dengan dikritik dia ngerasa bahwa oh aku nggak bakal pernah bisa berubah, maksudnya aku udah jelek di hal ini dan aku nggak bakal bisa berubah, jadi dia kesel kalau dikritik gitu. Terus juga yang keempat, ciri-ciri growth mindset adalah kita tuh berani merubah situasi kita. Di saat aku yang situasinya pas SMP tuh ranking aku turun, aku berani untuk merubah walaupun sebenarnya aku tuh takut, aduh kalau aku udah usaha terus nanti aku gagal tambah malu dong gitu. Tapi aku tetap lakuin. Itu tandanya, itu pertanda bahwa aku berani gitu kan. Terus kalau ciri-ciri fixed mindset itu malah pasrah dengan situasinya dan malah ngerasa sedih terus kesel tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Terus yang kelima, ada ciri-cirinya berani mencoba hal baru. Sedangkan fixed mindset itu terlalu takut untuk buat kesalahan gitu. Jadi cenderung susah untuk keluar dari zona nyaman. Nah, berarti berani mencoba hal baru ini menurut aku hal yang penting banget ya bagi kita remaja. Karena ini tuh benar-benar waktu yang tepat banget untuk nyobain hal baru biar kita tahu bakat minat kita tuh apa sih gitu. Karena kita nggak bakal tahu minat kita apa kalau kita nggak nyoba banyak hal kan. Gitu. Jadi sebenarnya penting banget ya mencoba hal baru gitu. Dan terus next tadi nomor keenam ya, keenam. Ciri-ciri yang keenam adalah kita bisa belajar dari kesalahan kita. Jadi kita bisa introspeksi gitu. Nah, sedangkan fixed mindset biasanya kalau udah tahu dia punya kesalahan, dia malah putus asa duluan gitu. Nggak bisa mengambil makna dari kesalahan dia gitu. Nah, jadi maksud aku belajar dari kesalahan ini, misalnya gini, aku dapat nilai buruk di sini. Terus aku pikirin kira-kira kenapa sih aku bisa dapat nilai buruk ini? Oh, mungkin karena aku belajarnya tuh sampai begadangan. Jadi pas ngerjain soal, itu otak aku kerjanya udah nggak maksimal gitu. Jadi di next ujian, aku nggak ulangin lagi kesalahan itu. Itu growth mindset. Dan terakhir, ciri-cirinya adalah kita fokus ke kelebihan diri kita. Nah, sedangkan kalau fixed mindset malah kebalikannya, terlalu fokus sama kekurangan diri gitu, sampai lupa mikirin kalau diri aku ini punya kelebihan aku sendiri gitu. Oke, next mungkin bisa langsung ke cara menumbuhkan growth mindset ini kali ya. Menurut aku menumbuhkan growth mindset itu kayak habit gitu, kebiasaan yang dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, di saat kita lagi melihat orang yang sukses gitu, kita perhatiin nih apa sih yang ada dalam pikiran kita. Apakah kita mikir, oh orang itu mah sukses karena dia privilege banget, karena orang tuanya emang kaya gitu. Nggak mungkin dia bisa sukses ini karena karena usaha sendiri, nggak mungkin gitu. Dia kan artis misalnya kayak gitu. Nah itu langsung kita pikirin, waduh ini jangan-jangan tanda kalau aku punya fixed mindset, bukannya growth mindset. Karena ketika kita punya growth mindset, pas kita lihat orang lain tuh pasti mindset kita adalah, oh dia bisa mencapai poin itu pasti karena kerja keras dia gitu. Jadi kalau kita udah percaya itu, kita jadi bisa ngikutin, oh karena dia sukses karena kerja kerja keras, aku juga harus sukses karena kerja keras gitu. Terus juga kita harus berani mengambil kesempatan dan juga fokus sama prosesnya untuk contohnya gini nih, ada lomba gitu, kalian mungkin bisa relate ya, ada lomba, sebenarnya tuh kita tertarik, kita ngerasa kita bisa ikutan lomba itu, tapi kayak ragu gitu, aduh takut kalah gitu kan, jadi malah nggak diambil kesempatan itu. Padahal ya kalau kita beneran fokus pada proses, bukan terlalu fokus sama hasil doang, mungkin kita bakal ambil kesempatan itu, dan walaupun kita tahu ada kemungkinan kita gagal, kita tetap melakukan usaha yang maksimal gitu, karena dari prosesnya itulah kita bakal belajar banyak banget, kita bakal cari tahu, oh kekurangan aku ternyata di sini, oh kelebihan aku di sini, aku cocok nggak ya sama bidang ini, oh ternyata nggak cocok gitu. Pokoknya itulah menurut aku, kesempatan itu sayang sih kalau nggak diambil, kalau kita udah tahu ya ada kesempatan yang bagus. Terus juga tips dari aku, kita perlu pilih-pilih atau pilih-pilih apa yang kita katakan pada diri kita sendiri gitu. Kadang kalau menurut aku bagi remaja itu tuh kita tuh sangat mudah untuk overthinking, karena aku juga dulu kerjaannya overthinking terus gitu. Apalagi sekarang kan selama pandemi kita selalu di kamar ya, jadi harus benar-benar perhatiin kita tuh ngomongin apa sih ke diri sendiri. Atau aku suka bilang ke diri sendiri, aku tuh I'm never gonna be good enough. Mungkin aku pernah bilang kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak seperti itu lagi. Cuman ya itu harus pilih-pilih, karena apa yang kita percayakan tentang diri sendiri, itulah yang akan terjadi. Serius deh. Kalau kita percaya kita nggak akan pernah bisa, ya kita nggak akan pernah bisa, karena kita nggak bakal berusaha. Gitu. Kecuali kalau kita bilang ke diri sendiri, I deserve more than this. Gitu. Kita bilang itu ke diri sendiri, maka aksi kita bakal menyesuaikan pikiran itu tadi. Next, tips dari aku, berani untuk kalah
tapi menolak untuk gagal. Karena menurut aku kalah dan gagal itu dua hal yang berbeda ya. Kalah itu ketika ada orang yang emang persiapannya lebih matang dari kita. Sedangkan gagal itu ketika kita nggak nyoba sama sekali. Jadi kita nggak tahu kayak apa kita tuh apa ya, kesempatan itu nggak kita ambil sama sekali, itu baru namanya gagal. Jadi aku tuh selama ini selalu berusaha, walaupun aku takut apapun, aku tetap coba gitu. Jadi kalau misalnya ngomong tentang kegagalan, aku banyak kegagalan ya sebenarnya gitu. Nanti mungkin aku bisa cerita tentang itu. Terus tips lagi dari aku, hindari membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena apalagi di sosial media ya, karena sosial media itu tuh penuh dengan orang-orang yang cuma nunjukin hal-hal positifnya aja. Right? Kalian setuju kan? Kalian juga pasti ragu-ragu kan kalau mau sharing hal-hal yang negatif. Jadi gini nih, kita udah tahu hal-hal negatif dan positif tentang diri kita sendiri. Tapi ketika kita lihat orang lain, kita cuma lihat positif-positifnya aja. Padahal mungkin orang itu tuh punya banyak banget hal-hal negatif yang nggak dia share. Jadi kalau kita bandingin, nggak imbang dong. Nggak bisa dong dibandingkan, ya kan? Jadi menurut aku kalau kita membandingkan diri itu lebih baik bandingin sama diri kita di masa lalu. Jadi itu namanya kayak introspeksi gitu kan. Oh oke, aku setahun yang lalu itu orangnya malas gitu. Oh tapi aku yang sekarang orangnya itu udah lebih berani untuk belajar gitu, berani untuk mencoba hal baru. Nah itu namanya membandingkan yang positif gitu, biar kita sadar kita sudah berprogres sampai sini gitu, sampai sejauh ini. Dan terakhir tipsnya, identifikasikan atau cari tahu kelebihan dan juga kekurangan kita masing-masing, karena semua orang pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang nggak bisa kita mau ngikutin orang lain gitu. Benar-benar semua orang tuh berbeda dan harus kita nyari tips sebanyak apapun untuk sukses itu nggak bakal bisa kalau kita nggak tahu jalan kita sendiri gitu. Gimana ya? Ini kan mindset yang berfungsi di aku, belum tentu berfungsi di kamu. Mungkin ada mindset lain di luar sana yang mungkin lebih cocok buat kamu. Kita nggak akan tahu, kita nggak bisa ngambil kata orang sebagai penjamin bahwa kalau aku lakuin kayak gitu juga pasti aku sukses. Enggak juga sebenarnya. Kita harus cobain dulu, baru kita tahu tips ini cocok atau enggak sama aku gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Aku kan tadi udah ngomong tentang growth mindset. Next, mungkin aku bisa ngomong tentang motivasi belajar kali ya. Nah, motivasi belajar ini sebenarnya hal yang sangat personal ya. Nggak apa-apa deh, aku jelasin aja. Jadi aku emang selama ini kan belajarnya gila-gilaan banget dari semenjak aku punya mimpi untuk keluar negeri. Dan itu mimpi untuk kuliah atau bersekolah di luar negeri itu udah ada sejak SMP kalau nggak salah. Semenjak aku suka nonton film barat, kayak High School Musical yang nunjukin SMA di luar negeri itu kayak gimana sih, kalian juga bisa relate lah ya. Nah, tapi yang tadinya sekedar impian, aku bisa ubah jadi motivasi itu karena ada bahan bakar tersendiri. Semua orang kan punya bahan bakar masing-masing. Kalau aku, bahan bakar aku untuk ngambis itu adalah emosi-emosi yang sangat kuat yang aku rasain. Bisa aja emosi marah, emosi nggak puas dengan hidup aku, emosi apalagi ya, frustrasi sama lingkungan aku, emosi pengen bebas gitu dari sini, pengen keluar, pengen explore banyak hal. Pokoknya emosi-emosi yang sangat intens itu aku jadiin bahan bakar untuk ngambis intinya. Karena kan emang semua orang pasti punya masalah hidupnya masing-masing ya. Jadi kalau di aku, semua masalah hidup aku di rumah, di lingkungan, sekolah gitu, di organisasi, pokoknya semua hal-hal buruk dalam hidup aku, itu tuh aku jadiin solusinya keluar negeri. mungkin ada yang kepikiran, jangan dong, itu mah kayak pelarian nggak sih gitu. Terus kalau aku sih mikirnya kayak, ya sejauh ini sih itu yang berhasil ya di aku, soalnya dulu aku pernah kayak kehilangan rasa motivasi untuk keluar negeri dan nggak ada rasa berbara-bara gitu. Pas hilang rasa berbara-bara itu kayak nggak cukup energinya untuk ngambis yang benar-benar belajar 10 jam per hari, itu nggak kuat gitu. Jadi kalau aku sendiri ini kalau kalian nggak mau ngikutin nggak usah, kalau mau diikutin boleh dicoba. Intinya ini cuma pengalaman aku ya. Jadi kalau pengalaman aku tuh nanti aku bakal sharing tentang teknik-teknik belajar, but intinya adalah aku tuh kalau belajar benar-benar kayak sulit loh ngejelasinnya. Kayak aku
menchanneling rasa marah aku itu terhadap pembelajaran aku. Kayak aku tuh misalnya ada orang yang buat aku kesel, terus aku tuh pengen kayak aku pengen balas dendam, aku belajar gila-gilaan. Itu sih yang benar-benar buat aku bisa maintain perfect grade gitu. Selama sekolah dan SMA juga aku bisa maintain ranking 1 dari awal masuk sampai aku lulus gitu kan. Dan itu ya karena itu gitu. Karena aku benar-benar belajar itu bukan yang nyantai-nyantai sama main HP, tapi kayak benar-benar wah gitulah, sulit pokoknya dijelasin. Mungkin orang lain berbeda ya, cuman rahasia dari aku sih itu rahasia tentang aku gitu, cara aku belajar. Next, gimana kita bisa nentuin masa depan kita, rencana masa depan, dan juga jurusan yang paling cocok buat kita gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ada 4 hal, aku sebutnya 4P, ini aku tulis dalam buku aku, yaitu passion, prinsip, preferensi, sama personality. 4 hal ini adalah hal-hal yang aku jadiin pertimbangan kalau aku tuh mau buat keputusan besar dalam hidup aku. Contohnya pengen nentuin jurusan kuliah itu kan hal yang sangat besar ya. Jadi harus benar-benar dipikirin matang-matang banget. Aku mikirin mau masuk jurusan apa tuh sekitar 2 tahun. Jadi dari aku kelas 11, iya dari aku awal kelas 11 gitu. Nah, oke. Mungkin aku bisa ngasih contoh pakai cerita aku kali ya. Jadi kan aku milihnya itu komunikasi. Kalau di univ yang aku sekarang pengen jalanin kan aku komunikasi, CCIP, Communication, Culture, Information, and Technology kan. Nah, gimana aku bisa tahu kalau ini tuh jurusan yang tepat buat aku. Oh ya, by the way guys, nentuin jurusan yang tepat itu kunci untuk masuk ke atau lolos ke univ impian kalian ya. Karena bisa aja kalau kalian daftar di jurusan ini, karena nggak cocok sama kalian, gagal. Tapi karena kalian benar-benar udah tahu nih jurusan yang paling cocok sama kalian apa, dan kalian daftar di situ, kemungkinan untuk lolosnya jauh lebih tinggi. Jadi menurut aku sebelum nentuin univ mana, harus tahu dulu jurusannya apa gitu. Oke, jadi kalau aku cara nentuinnya itu pertama passion. Kenapa aku pilih komunikasi? Karena passion aku itu adalah membuat konten yang yang ngasih pesan positif gitu. Jadi isinya itu hal-hal yang bermanfaat. Nah, disampaikannya lewat konten yang kreatif. Makanya aku pengen komunikasi karena udah cocok banget lah sama passion aku. Aku kan passionate buat konten itu dari SMP kelas 7 gitu. Jadi udah 5 tahun apa ya. Terus prinsip gitu. Prinsip kita apa? Prinsip aku adalah aku harus jadi orang yang bermanfaat. Nah, cocok sama komunikasi di mana kalau misalnya nih aku bisa jadi duta UNICEF misalnya, aku kan pengen ya jadi duta UNICEF, itu bakal cocok banget untuk kalau aku belajar tentang gimana berkomunikasi yang baik dari jurusan komunikasi, aku bakal bisa jadi duta UNICEF suatu saat nanti gitu. Jadi insya Allah sesuai lah sama cita-cita aku. Terus preferensi ini kayak aku tuh prefer misalnya belajar di lingkungan yang yang aku pilih Kanada karena di Kanada itu banyak banget pilihan makanan vegan karena aku vegan kan, jadi itu juga salah satu ininya. Terus aku tuh pengen di negara yang alamnya bagus dan orang-orangnya sedikit. Di Kanada kan orangnya dikit banget tuh, dan juga orang-orangnya internasional, jadi banyak banget orang-orang dari luar negeri belajar di Kanada. Jadi kalau aku belajar di situ bakal ketemu orang dari berbagai negara. Itu juga termasuk preferensi aku. Terus terakhir, personality. Jadi kita cocokin sama personality kita. Karena aku personality-nya tuh nggak bisa yang formal, duduk, kaku. Jadi kayak aku nggak ngambil yang hitung-hitungan jurusannya ya kan. Aku pilih yang komunikasi karena aku lebih kreatif, fleksibel gitu-gitu lah. Pokoknya harus tahu personality diri sendiri. Nah, selain dengan 4P tadi, selain kita introspeksi, aku anjurin kita itu psikotes. Jadi aku kemarin tuh di Lampung psikotesnya antara di rumah psikologi Anissa atau enggak di psikologi Harmoni. Itu kalian mungkin bisa catat. Aku mau jelasin ya di sini. Psikotes itu apa? Basically psikotes itu kayak tes yang nentuin IQ kita, EQ atau kecerdasan emosional kita, jurusan yang cocok buat kita apa aja, pekerjaan yang cocok buat kita apa aja, di bidang apa, minat bakat, kelebihan, kekurangan, itu hasilnya lengkap gitu. Jadi kemarin aku ke situ, terus akhirnya nemu jawabannya, ternyata komunikasi bener cocok buat aku. Makanya itu yang meyakinkan aku gitu kan. Oke, next tentang lolos univ impian kali ya. Karena ini salah satu hal
yang buat orang paling penasaran gitu, kok bisa sih anak Lampung gitu, anak Lampung bisa ke luar negeri gitu kan. Jadi mungkin aku bisa sharing dari pengalaman pribadi aku. Aku mungkin bisa sharing tentang ini kali ya, pelajar mandiri. Wait, aku ada note sedikit. Nah, oke guys, menurut aku hal yang selama ini tuh paling berpengaruh dalam perjalanan akademis aku adalah self-learning. Jadi self-learning atau menjadi pelajar mandiri itu proses di mana kita itu ngambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menentukan materi belajar yang kita butuhkan, tujuan pembelajaran kita apa, sumber-sumber pembelajarannya itu dari mana, juga untuk kayak mengevaluasi hasil belajar diri kita sendiri. Jadi benar-benar kitalah yang menjadi guru bagi diri sendiri, apalagi di era pandemi seperti ini ya. Kan selama SMA juga aku dari kelas 12 sampai kelas 12 tuh online, jadi yang buat aku bisa dapat banyak penghargaan, terus juga nilai-nilai yang bagus itu karena ya belajar mandiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh aku belajar, orang tua aku ngebiarin aja gitu, guru-guru aku juga apalagi ngebiarin banget gitu. Jadi yang paling berpengaruh buat kita itu gimana kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk belajar dan untuk ya meraih impian kita gitu kan. Nah, ada beberapa kemampuan yang kita perluin untuk bisa jadi pelajar mandiri yang efektif. Pertama, perlu kesadaran diri. Kesadaran diri itu ya termasuk harus tahu minat, bakat, impian, visi kita, dan lain-lain. Kedua, motivasi diri. Ini juga harus dicari, karena motivasi kita tuh pasti berbeda sama orang lain. Kita harus benar-benar introspeksi dulu, sebenarnya apa yang aku mau sih dalam hidup ini, gitu. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh aku pengennya hidup aku seperti apa, gitu. Ketiga, resourcefulness. Resourcefulness ini kemampuan untuk memecahkan masalah secara cerdik dan juga mencari sumber secara cerdik gitu. Jadi kita tahu ya, sekarang tuh semua informasi yang kita perlukan tuh udah ada sebenarnya di internet. Sekarang tinggal gimana cara kita memilih konten mana yang kita konsumsi, konten mana yang kita hindarin gitu. Karena sekarang kan udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang pakai algoritma ya. Kayak misalnya TikTok gitu. Di FYP itu kan itu hal-hal yang kita sebenarnya nggak nyari. Itu tuh konten yang dikasih ke kita, yang kita sekarang nggak sadar, oke kita tonton. Akhirnya waktu kita habis. Sedangkan kalau menjadi pelajar mandiri, itu kebalikannya. Kita bukannya nontonin konten-konten yang dikasih ke kita di FYP, melainkan kita cari sendiri. Kita di TikTok. Karena aku suka konten-konten filosofi, aku cari teks filosofi atau psychology. Nah, di situ banyak konten-konten yang emang bermanfaat bagi aku. Jadi dengan main TikTok, dengan cara memilih-milih konten itu malah berguna buat aku gitu, dan waktu aku nggak terbuang sia-sia gitu intinya. Jadi sosial media itu sebenarnya nggak buruk kok, tergantung aja konten apa yang kita lihat di situ gitu. Gimana kita memilih konten itu. Terus keempat, kita perlu regulasi emosi kita, karena emang ya wajar banget bagi kita remaja yang punya emosinya masih kurang stabil gitu kan. Cuman karena gini, kita pengen belajar, terus kita tuh bad mood banget. Nah, solusinya kan cuman kita sendiri yang bisa, ya kan? Cuman kita sendiri yang bisa handle gimana biar kita bisa good mood lagi gitu. Terus apa enggak kita ngerasa kayak mumet banget gitu, belajar di kamar doang. Akhirnya ya aku ambil inisiatif contohnya untuk belajar di taman gitu, di luar gitu. Intinya harus tahu emosi apa yang sedang kita rasain sekarang dan solusinya apa. Terus terakhir, pengecekan fakta. Kalau kita mau jadi pelajar mandiri, kita harus benar-benar jago untuk menghindari hoax. Karena guys, ini info dari Kominfo, kalau nggak salah ya, 800.000 web di Indonesia itu sumber penyebaran hoax gitu. Dan hoax itu tersebar di mana-mana, di media sosial. Pokoknya sangat menurut aku tuh mendingan nggak usah belajar hal ini daripada kita pelajarin tapi ternyata hal ini salah. Jadi kalau aku lagi nemu nih informasi baru, aku benar-benar cari ini sumbernya dari mana sih gitu, sebelum aku percaya tentang hal itu. Oke, next. Langkah belajar mandiri yang menurut aku efektif itu seperti apa sih? Pertama, buat dulu goals-nya. Nah, goals ini juga ada 2 macam ya. Ada goals jangka pendek, ada juga goals jangka panjang. Kalau goals jangka pendek itu kita bisa pakai akronim namanya SMART. S-M-A-R-T. S itu spesifik. Jadi kalau kita lagi buat goal, kita buat sespesifik mungkin. Oke, target aku untuk ulangan ini adalah nilainya 95. Aku perlu pelajarin bab apa aja.
terus nanti ulangannya di hari apa, gitu-gitu. Pokoknya spesifik mungkin. Terus M, measurable. Measurable ini maksudnya gini nih, kalau misalnya kita cuma tulis kayak, gimana ya, aku pengen nilai aku meningkat gitu. Itu kan nggak spesifik, nggak bisa dihitung. Meningkat tuh maksudnya seberapa banyak. Jadi biasa aku tulis gitu, naik minimal 2 angka untuk semester ke depannya. Terus A itu achievable, maksudnya masih masuk akal gitu goalnya. Karena kalau kita pasang goal yang terlalu jauh, padahal kita belum nyampe situ, tapi kita udah pasang itu sebagai goal kita, itu kan jadi nggak realistis. Malah kalau kita gagal mencapai goal itu, kita malah ngerasa kecewa, padahal dari awal pun goalnya sebenarnya kurang realistis gitu kan. Terus ada R itu rewarded. Jadi ketika kita berhasil mencapai goal kita itu tadi, apa sih hadiah atau bentuk penghargaan yang mau kita kasih ke diri kita sendiri. Misalnya biasanya sih aku gini sih, misalnya goal aku itu pengen belajar 5 jam minimal per hari kalau lagi musim ulangan gitu ya. Nah, setiap harinya kalau aku berhasil mencapai 5 jam itu, aku bakal nonton 1 episode dari series favorit aku. Itu cara aku, salah satu cara untuk menyemangati diri aku juga gitu. Dan terakhir adalah time bound. Jadi harus ada time bound, itu maksudnya harus ada deadline-nya. Jangan sampai kita buat goals tapi nggak tahu deadline-nya kapan, harus kita lakukan mulai dari kapan gitu-gitu. Intinya harus ada waktunya juga biar kita nggak procrastination. Kedua, sabar, ketinggalan. Ada goals jangka panjang juga, guys. Jadi goals jangka panjang ini lebih ke visi hidup kita ke depannya gitu. Karena menurut aku sayang banget sih kalau zaman sekarang ini kita masih ngikutin impian orang lain, misalnya impian orang tua dan lain. Padahal ya kayak kalau misalnya kita udah tahu impian kita apa dan kita jalanin, itu tuh beneran bisa terkabul gitu. Di zaman sekarang ini nggak ada yang nggak mungkin, serius nggak ada yang nggak mungkin. Jadi caranya itu aku print foto-foto yang menggambarkan hidup seperti apa yang aku pengen. Dari mulai kotanya apa, foto kotanya, foto universitasnya, foto kantor yang aku pengen kerja di United Nations. Jadi aku tunjukin aja kali ya. Nih, jadi di depan meja belajar aku tuh ada papan, aku tempelin semua hal-hal yang menggambarkan hidup seperti apa yang aku pengen. Nah, ini University of Toronto. Aku pasang ini setahun atau 2 tahun yang lalu, dan ternyata lolos gitu, keren banget. Ini juga ada Toronto, kota yang aku pengen, dan ada kantor, ada gambar rumah aktivisme dan lain-lain. Pokoknya papan visi itu perlu banget biar setiap kali kita belajar, kita ngeliat ke depan, kita teringat lagi kenapa kita melakukan ini gitu. Kenapa aku harus belajar? Aku ingat, oh itu alasannya gitu. Terus yang kedua adalah buat study plan. Sebenarnya nggak, ini sih menurut aku bisa sih di skip gitu, karena aku juga bukan tipe orang yang sedetail itu ya, karena aku malah pusing gitu sih kalau terlalu direncanakan semua. Intinya sekarang tuh udah banyak banget jualan buku-buku kayak study plan gitu yang buat kita tuh jadi nggak ribet untuk buat strategi belajar. Aku pernah pakai, cuman lama-lama nggak aku pakai lagi gitu. Cuman kalau kalian emang terstruktur orangnya, aku saranin pakai study plan. Terus ketiga adalah kita perlu pantau kemajuan diri kita. Jadi menurut aku gimana kita bisa tahu nih kita itu udah berprogres sejauh apa, hal apa yang kita udah apa ya? Contohnya gini. Kita bisa mentes diri kita pakai teknik Feynman. Jadi teknik Feynman itu di mana kita belajar dulu nih, kita baca 1 bab, terus kita coba untuk menjelaskan semua yang kita telah baca tadi tanpa ngelihat buku. Itu namanya teknik Feynman. Dan teknik Feynman ini salah satu teknik paling efektif dalam dunia pembelajaran. Kalian kalau pengen tahu lebih lanjut bisa cari aja di YouTube, banyak banget tentang teknik Feynman. Intinya kalau kita udah berhasil ngejelasin suatu materi dengan kata-kata kita sendiri, tandanya kita itu udah benar-benar paham. Kalau kita nggak bisa, berarti tadi itu kita cuma sekedar baca, nginget, lupa gitu. Kalau kita nggak berhasil. Itu namanya untuk ngetes diri gitu ya. Terus terakhir adalah kita perlu evaluasi dan juga berefleksi. Tadi teknik belajar aku tadi gimana, cocok nggak sama aku, terus waktu belajar tadi kurang banyak atau terlalu banyak dan lain-lain lah. Terus menjadi pelajar mandiri itu juga menurut aku ini pinter-pinter nyari sumber belajar, karena sumber belajar yang gratis tuh banyak banget ya sekarang. Ada namanya MOOC, Massive Open Online Courses. Jadi MOOC ini
kursus-kursus online yang diadain sama universitas top kayak Harvard, MIT, Stanford, Cambridge dan lain-lain. Mereka ngadain kursus di mana biasanya tuh mereka kayak ngerekam lectures mereka dalam kelas. Dalam Harvard direkamin profesornya lagi ngomong, direkamin, terus pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswinya juga direkamin, dan itu kita bisa akses secara gratis. Bayangin dong, sayang banget kan kalau ada kesempatan kayak gitu tapi kita nggak cari gitu. Padahal sebenarnya banyak di internet, kalau mau cari aja MOOC for psychology misalnya gitu. Terus nanti ada pilihannya, ada di aplikasi edX juga ada, Coursera ada, Skillshare ada. Kalau saran dari aku edX sih. Tapi kalau mau yang lebih kreatif, boleh Coursera atau Skillshare. Oke. Terus apa lagi ya? Aku masih ada waktu nggak ya? Coba tadi hostnya mana nih? Aku masih ada waktu nggak sih? Apa sudah cukup? Boleh. Boleh. Kalau mau menambah. Ada yang mau ditambahin boleh. Kalau misalnya udah selesai, kita langsung ke sesi Q&A. Oke, boleh. Tinggal sedikit sih. Lebih ke resiliensi gitu, tentang masih apa ya, yang mana yang aku share, sebenarnya banyak banget sih guys. Oke, yang tentang flow state dulu deh, tentang flow state ya. Jadi gimana sih caranya aku bisa belajar yang kayak bener-bener berjam-jam gitu, misalnya dari kalau lagi musim ulangan nih, misalnya pulangnya tuh jam 12 gitu, nah dari jam 1 sampai malam jam 10 tuh aku bener-bener belajar. Tapi itu bukan yang belajar terus-terusan ya, tetap ada breaks-nya. Nah, gimana cara nentuin breaks-nya itu pakai teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini cara pembagian waktu yang paling efektif juga. Jadi di mana kita tuh belajar dari, kita bisa milih sih antara belajar 25 menit sekali atau 40 menit sekali. Kalau aku biasanya 40 menit sekali, terus break 10 menit. Terus 40 menit lagi, break lagi 10 menit. Setelah udah 3 kali hal itu berulang, baru aku break yang lama, 40 menit gitu. Itu untuk kayak tidur, makan, mandi, dan lain-lain. Terus lanjut lagi gitu. Nah, itu untuk pembagian waktunya. Kalau untuk cara mengatur fokusnya, nah, cara mengatur fokus tuh bener-bener jauh lebih penting daripada ngatur waktu gitu. Karena sayang banget kalau kita belajar panjang-panjang, tapi nggak masuk ke dalam otak. Kalau kita belajar, tapi pas ujian kita udah lupa, itu tandanya kita nggak fokus pas lagi belajar. Nah, gimana caranya fokus? Ada namanya flow state. Aduh, capek ya? Ngomong terus sebentar. Aku minum sebentar. Oke. Flow state itu adalah keadaan saat kita tuh lagi berada pada tingkat kesadaran optimal pas kita lagi ngelakuin sesuatu atau pas kita lagi belajar. Jadinya tuh kita bisa produktif atau kita bisa belajar tuh seneng, dan juga senang di saat yang gimana ngejelasinnya ya, kayak kemampuan kita tuh rasanya mengalir dengan begitu mudahnya, dan kita tuh kayak masuk ke dunia kita sendiri. Kita tuh jadi lupa mikirin tentang sekolah, mikirin percintaan, itu lupa semua. Jadi benar-benar fokus ke satu hal ini aja. Itu namanya flow state. Mungkin kalian bisa ngerasain flow state kalau kalian lagi ngelakuin hobi kalian. Misalnya ada yang hobinya main game. Kalau kalian nge-game, kalian kayak lupa waktu kan. Nah, itu namanya kalian masuk ke dalam zona flow atau flow state. Kalian lagi baca buku novel, mungkin bagi yang suka baca buku, atau lagi nonton film, gitu kan, suka lupa waktu. Nah, lupa waktu ini, kalau kita terapkan dalam pembelajaran kita, gila, itu pokoknya hasilnya jadi jauh berbeda. Jadi, pokoknya wajib kalian coba ya zona flow ini. Nah, cara kita bisa masuk dalam zona flow itu seperti apa sih? Pertama, kita perlu cari perpaduan tantangan dan kemampuan yang tepat. Jadi maksudnya gini, ada sih sebenarnya tabelnya, nggak ada sulit ya untuk dijelasin karena aku nggak ada presentasi. Intinya tips untuk masuk zona flow itu, kita itu ngelakuin sesuatu yang nggak terlalu berat bagi kita, tapi juga nggak terlalu mudah. Jadi pas gitu. Kalau misalnya aku dengan baca buku aja aku bosen, itu kan berarti kan baca buku itu terlalu mudah ya. Jadi nggak ada tantangan, aku bosen malah capek, malah tidur. Nah, itu tandanya aku nggak bakal bisa fokus. Tapi kalau terlalu berat juga, misalnya aku ngerjain soal terus, itu ngerjain soal terus, menurut aku sulit gitu, bagi soal yang TK gitu kan. Nah, itu juga aku bakal sulit fokus, malah kecapean, stres, dan lain-lain gitu, nggak bisa enjoy. Jadi aku ambil tengah-tengahnya gitu. Tengah-tengahnya bagi aku ngerjain tugas gitu. Terus juga, tadi kan tantangan udah, kemampuan, oke, itu tadi udah termasuk sih. Next adalah kita cari waktu biological peak time kita untuk belajar atau produktif. Jadi ada namanya BPT ya, aku singkat BPT, biological peak time.
BPT itu saat dimana fokus kita tuh lagi maksimal banget secara fisik. Misalnya pagi-pagi, nggak juga sih, ada orang yang siang. Intinya beda-beda, BPT orang beda-beda. Ada yang pagi itu paling bersemangat, paling penuh energi, dan paling bisa fokus. Ada juga yang fokusnya siang, ada yang fokus belajarnya malah malam. Jadi kita harus tahu dulu diri sendiri. Kayak kita harus coba nih, oke, belajar di pagi aku ternyata nggak fokus. Coba belajar di siang, coba belajar di malam. Nah, dari semua itu, mana yang paling cocok buat aku, dan kalau udah nemuin cocok, oke, ke depannya diterusin belajar di jam itu, gitu. Terus, apa lagi? Hilangin distraksi internal dan juga distraksi eksternal. Kan kalau misalnya kalian nonton study tips tuh banyak banget tips. Oke, kalau mau fokus belajar, hilangin HP segala macam, itu distraksi eksternal. Dan emang benar itu perlu dihilangin. Cuman kita juga perlu hilangin distraksi internal yang ada dalam otak kita, alias pemikiran-pemikiran, overthinking kita. Nah, gimana caranya? Biasanya aku kalau lagi banyak pikiran gitu, aku taruh kertas di samping aku, dan setiap kali aku kepikiran hal lain, aku mulai bengong, langsung aku tulis. Tadi aku mikirin apa, aku tulis biar nggak muter terus dalam otak aku. Oke, ada lagi pikiran, langsung ditulis, lanjut lagi belajar. Ada pikiran, tulis, lanjut belajar, kayak gitu. Itu trik dari aku. Oke, tentang cara fokus udah, namanya zona flow ya. Ada juga bukunya, kalau mau baca yang jauh lebih rinci, namanya Flow, nama bukunya. Terakhir adalah resiliensi, yang aku sebut di awal tadi, 4 hal terpenting untuk sukses dalam akademis gitu. Resiliensi ini adalah daya tahan banting. Jadi seperti yang kita tahu ya, gak mungkin ada orang yang cuma sekali nyoba langsung sukses. Pasti semua orang itu untuk mencapai hidup yang dia banggakan, dan untuk mencapai hal-hal yang dia punya, itu tuh pasti udah banyak kegagalan di belakang dia gitu. Aku pun dari aku SMA kelas berapa ya? Kelas 1 itu aku udah mulai ikut-ikutan student exchange. Oke, kalian di sini bisa juga ikutan namanya KLIS. KLIS itu untuk pertukaran pelajar ke Amerika secara gratis selama setahun. Terus ada juga ASF. Itu aku coba juga, itu pilihan negaranya ada banyak. Dan ternyata setelah aku niatnya dan belajar mati-matian, ternyata gagal, dan itu sampai benar-benar aku harus ke psikolog karena dampaknya sebesar itu bagi mental aku. Cuman walaupun berat ya untuk bangun dari kegagalan, cuman alhamdulillah aku berhasil. Dan itu sebenarnya panjang sih kalau mau diceritain, jadi kalian baca buku aku aja kali ya. Karena ceritanya lumayan seru dan up and down banget kayak roller coaster ya, boleh dicoba. Intinya resiliensi itu adalah kalau kita gagal, kita harus berani untuk bangun lagi. Dan caranya seperti apa ya, beda-beda bagi setiap orang. Kalau aku, contohnya aku ke psikolog, terus juga aku membuka pikiran aku. Yang tadinya aku mikir, aku harus ke Amerika, kalau aku nggak berhasil, tandanya aku gagal. Gitu. Aku ubah, intinya adalah aku harus bisa berkontribusi sebanyak mungkin. Dan itu bukan cuma dengan cara harus ke Amerika, bisa aja ke negara lain, bisa aja di Indonesia, bisa aja pokoknya aku jadi membuka otak aku terhadap possibility atau kemungkinan-kemungkinan yang baru gitu. Terus juga aku ngobrol sama orang-orang yang udah mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Amerika, dan mereka tuh ngasih tahu aku bahwa ternyata sekolah di Amerika itu nggak se-perfect yang aku kira gitu. Jadi kayak aku ngedengar cerita mereka, iya juga ya. Jadi kayak sebenarnya mungkin it's not that bad kalau aku udah gagal sekali ini, mungkin bukan takdir aku gitu. Karena kalau aku percaya, mau kita usaha sebesar apapun, kalau sesuatu ini bukan ditakdirkan untuk kita, melainkan ditakdirkan untuk orang lain, nggak mungkin bakal kita ambil. Pasti itu bakal lari ke orang itu gitu. Nah, sama juga dengan hal-hal yang ditakdirkan untuk kita. Walaupun kadang ya, aku misalnya nggak usaha gitu dalam seleksi program gitu. Aku nggak ada usahanya, tapi ternyata aku dapat gitu. Ternyata emang itu sudah ditakdirkan untuk aku gitu. Jadi jangan lupa juga bahwa hasil akhir itu di luar kontrol kita. Kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu aksi kita. Kita lolos atau enggaknya ya itu terserah orang lain kan, terserah yang milih gitu. Jadi lupakan saja hasil akhirnya, fokus aja sama prosesnya. Terus kalau tentang mencari beasiswa dan lain-lain, itu juga mungkin aku bisa kasih saran ya. Aku sekarang itu ikutan Scholars. Kalian tahu nggak? SCHOTERS. Scholars di Instagram itu mereka ngadain bimbingan. Jadi ada bimbingan itu lewat Telegram. Aku milihnya yang berapa ya? 36 jam selama 6 bulan gitu.
Pokoknya itu jadi kayak kita bebas. Bisa aja setiap hari kita mau bimbingan, bisa aja 3 hari sekali, dan itu benar-benar dibantuin semuanya dalam semua prosesnya. Karena kan masuk universitas itu banyak ya prosesnya, dari mulai ngisi biodata, buat esai, tes bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS, terus nyiapin segala berkas-berkas, terus apalagi kadang-kadang ada wawancara juga, tergantung beasiswanya apa. Nah, itu semua dibantuin sama Scopers. Terus apalagi ya, dan beasiswa itu pun kita harus cari sendiri di internet. Ada banyak banget kok, cari aja scholarships for, misalnya kalian tahun berapa nanti, 2022 misalnya. Aku juga udah mulai nyari untuk tahun depan gitu, siapa tahu ada lagi gitu kan. Terus misalnya scholarships for negara apa yang kalian pengen, scholarship for Canada. Dan scholarship juga ada yang half, ada yang full. Kalau aku selalu nyarinya yang full sih, karena kan biaya hidup di luar negeri itu sangat mahal. Jadi aku nggak secara finansial aku nggak mampu gitu untuk bayar sekolah di luar negeri. Jadi ya seperti itu. Intinya kalau sama follow IG yang bahas tentang beasiswa di Instagram, banyak banget. Cari aja beasiswa, ntar banyak kalian follow semuanya. Di situ banyak info-info baru. Oke, sampai situ aja. Thank you so much udah dengerin. Semoga ada yang bermanfaat bagi kalian. Oke. Thank you, Kak Olive. Can go to the next session, Q&A session. For those who want to asking, you can chat or unmute your microphone. Oke, Kanaya sambil nunggu yang mau nge-unmute mikrofonnya, udah ada yang nanya nih, Kanaya, boleh dibacain dong? Oke, dari Adam. Olive kasih saran dong ke kami yang belum punya tujuan, mau ke jurusan apa? Thank you, kata dia. Oh, oke. Saran ya, selain yang aku tadi udah kasih kali ya, 4P tadi. 4P tadi itu kan, itu hal yang kita perlu duduk, kita tulisin di buku gitu. Oke, passion, kira-kira passion aku apa aja, gitu-gitu. Itu kan harus ditulis. Karena gini sih, menurut aku, gimana ya, aku tuh bingung kalau ngasih saran yang berhubungan sama minat seseorang atau tujuan seseorang. Karena yang tahu tuh bener-bener cuma kamu sendiri. Nggak ada orang lain di dunia ini yang bakal tahu kecuali diri kamu sendiri. Nah, gimana caranya detailnya? Kita harus explore. Kalau misalnya nih, sayang kan kalau ternyata kita nih punya bakat di, misalnya apa ya? Misalnya aku punya bakat di coding misalnya, tapi aku selama ini nggak pernah nyobain coding, jadi aku nggak bakal pernah tahu bahwa sebenarnya aku berbakat dalam hal itu. Jadi, menurut aku, saran dari aku, kalau kita sekarang masih bingung, jangan terburu-buru menentuin, oke, aku bakatnya di sini gitu. Padahal aku tahu aku sebenarnya belum explore banyak hal, belum nyoba banyak hal. Pertama harus explore dulu sebanyak hal-hal yang buat kita penasaran. Nah, menurut aku rasa keingintahuan itu adalah ciri-ciri terbesar bahwa hal itu kemungkinan adalah minat atau bakat kita. Kalau misalnya kita ngelihat nih ada orang yang belajar coding, lagi jangan robotik, kita tuh kalau ngelihat orang robotik tuh kayak penasaran, kok bisa sih mereka belajar itu gimana sih caranya. Nah, kita langsung cobain, jangan kita skip, jangan kita hindarin, atau jangan kita takut untuk mencoba gitu. Kalaupun kita coba ternyata nggak cocok, oke, tinggalin aja, cobain hal baru. Aku pun juga selama ini untuk bisa nemuin hobi aku di editing, nulis, dan lain-lain itu karena aku udah banyak nyobain banyak hal yang ujung-ujungnya aku tinggalin. Pas aku kecil, aku pikir aku pengen jadi desainer. Ternyata aku nggak jago gambar. Oke, udah skip gitu. Padahal itu aku udah les loh. Oke. Terus abis itu aku les renang karena aku pikir aku mau jadi atlet. Itu juga udah 3 tahun dijalanin, tapi ternyata aku ngerasa itu nggak cocok lagi buat aku nggak passionate, dan secara fisik aku nggak berbakat. Oke, aku quit, bener-bener aku nggak mau cuman ngikutin aja jalur hidup gitu, padahal sebenarnya aku nggak puas, aku nggak mau kayak gitu. Kalau nggak puas, aku quit, dan aku coba hal baru. Terus aku coba piano, 5 tahun, wow. Dan setelah banyak keluar energi dan uang, aku ngerasa aku orangnya nggak apa ya, itu nggak ada hubungannya sama masa depan yang aku pengen. Aku nggak pengen jadi musisi, ya udah aku quit. Akhirnya jadi editor, terus jadi penulis, jadi content creator, jadi pembicara, dan ternyata semua itu sampai sekarang alhamdulillah masih cocok sama masa depan yang aku pengen gitu. Jadi aku nggak mungkin bisa nyampe ke poin ini kalau sebelumnya aku nggak gagal di banyak hal gitu. Jadi intinya jangan takut untuk nyoba hal baru. Dan kalaupun hal itu ternyata nggak cocok sama kita, jangan takut untuk
berhenti dan cobain hal baru lagi, karena hidup itu selalu berubah-ubah. Kita sebagai remaja selalu berubah-ubah, nggak mungkin kita cuman stuck di sini aja, itu malah hal yang nggak bagus gitu. So ya, itu sih saran dari aku. Oke, thank you, Liv. Next question aku ya. Oke. Next question tuh ada dari Najma Virus. Cara Kak Olive ngimbangin waktu dalam belajar buat konten dan ikut organisasi itu gimana, Kak? Thank you. Oke. Jadi kalau kalian pengen yang teoritis banget, yang ada ilmunya gitu, kalian bisa cari apa namanya? Lupa. Ada tahu. Sebentar. Aku cari dulu ya. Howard timetable. Aduh, kayaknya nggak ketemu deh. Aku lupa namanya apa. Ada di YouTube aku. Coba kalian cari deh di YouTube aku, namanya tips membagi waktu gitu. Kalau nggak salah itu deh. Ya, itu ada tips-tipsnya dari situ, atau di video yang aku collab sama Zahid itu aku juga sebut. Aku lupa namanya. Nggak tertarik nih. Aduh. Intinya adalah kita bagiin antara kepentingan dan urgensi. Jadi kalau misalnya aku pengen decide nih, oke, minggu ini aku mau fokus apa? Fokus belajar. Karena fokus itu nggak bisa banyak ya. Kalau menurut aku fokus itu harus satu gitu. Yang lain kita cuma jalanin, tapi nggak yang benar-benar fokus, karena fokus cuma bisa di satu hal. Antara organisasi, sekolah, atau apa tadi satu lagi? Sekolah, karir. Karir. Buat konten kan? Ya. Misalnya nih, minggu depan itu UAS atau UTS. Oke, berarti yang konten segala macam itu aku jadiin prioritas kedua dan ketiga. Nah, jadi prioritas satu adalah belajar, karena emang urgensinya adalah ulangan urgensinya. Dan menurut gimana yang ngejelasinnya? Sedangkan aku kasih contoh aja deh. Sedangkan kalau misalnya minggu depan itu aku ada project sama UNICEF, ya berarti belajar dikurangin, yang tadinya mungkin 5 jam per hari dikurangin jadi 2 jam, karena aku banyakin waktu untuk nulis skrip, terus ngedit, buat animasi, dan lain-lain. Terus kalau misalnya ini, kayak sekarang nih, lagi mau ada acara gitu, sedangkan aku ketuanya, banyak banget hal yang harus dikerjain. Makanya aku ini udah lama konten aku nggak jalan gitu, karena bener-bener nggak ada waktu untuk itu, bener-bener fokus meeting. Intinya adalah kita cara bagi waktunya itu harus tahu dulu yang mana yang paling penting di saat di kurun waktu tertentu. Misalnya kalian nentuin besok aku maunya fokus apa, atau selain nentuinnya per hari bisa juga per minggu atau mungkin per bulan. Cuman menurut aku paling baik itu per hari sih, kayak malam-malam biasanya aku mikirin gitu, besok aku apa sih yang harus dikerjain gitu. Hal yang paling urgent tuh besok apa? Apakah hal urgentnya dalam hal organisasi, atau dalam karir, atau dalam sekolah? Gitu sih intinya. Pilih satu hal untuk yang dijadiin fokus utama kita. Oke, waktunya sisa 6 menit lagi. Kita pilih pertanyaan aja ya. Dari Karin nih. Aku mau tanya, Kak Olive apply PTN di Indonesia juga nggak? Terus kalau mau apply di luar negeri, step-stepnya apa aja, Kak? Oke, boleh. Tentang ini ya, PTN ya. Aku di Indonesia itu kemarin nyobain lewat SNMPTN. Nah, aku pilihnya itu UGM Komunikasi. Dan jawabannya adalah gagal. Aneh ya, karena kayak bisa semua universitas luar negeri yang aku daftarin, aku lolos. Tapi di Indonesia nggak lolos. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau di luar negeri itu mereka benar-benar nggak ngelihat background sekolah aku, nggak dilihat sama sekali. Terus pokoknya hal-hal yang di luar kontrol aku nggak dilihat gitu. Mereka cuma fokus ke prestasi dan nilai aku. Sedangkan kalau SNMPTN, setahu aku ngelihat hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya alumni sebelum kita ada nggak yang udah masuk di universitas itu, terus historinya seperti apa alumni ini, terus hubungan antara sekolah kita sama univnya seperti apa. Nah, banyak hal-hal yang di luar kendali aku dan bukan tentang nilai aku sendiri gitu. Intinya jadi ya nggak tahu sih sebenarnya gagalnya karena apa. Berarti aku sih ngambil hikmahnya adalah emang bukan takdir aku gitu, emang bukan ditakdirkan di situ. Terus kalau tahap-tahap untuk daftar luar negeri itu sebenarnya setiap universitas luar negeri itu beda-beda tahap-tahapannya. Jadi kita harus cari
informasi paling akuratnya itu di website universitas itu sendiri. Kalau kalian pengen Monas, kalian masuk ke website Monasnya, terus kalian cari kalian cari page yang tentang requirements-nya apa aja. Misalnya ada universitas yang mengharuskan nilai IELTS atau TOEFL minimal 600 gitu. Atau ada juga yang mengharuskannya 900 gitu, nggak tahu lah, pokoknya beda-beda. Jadi harus benar-benar tahu dulu univ yang kalian pengen daftarin yang mana, sesuaikan persyaratannya itu sesuai sama univ yang kalian pengen gitu. Kalau aku biasanya waktu itu aku kumpulin semua itu dalam satu folder. Jadi ada beberapa universitas yang aku pengen dan persyaratannya udah lengkap semua apa aja gitu. Jadi setelah aku udah siapin folder itu, aku cek gitu. Dan di situ aku kan punya papan ya, ini juga tips buat kalian biar nggak ada yang miss. Di papan itu aku tulis persyaratan apa aja yang harus dikumpulin dan deadline-nya kapan. Jadi deadline-nya itu ada 10 Juni, 5 Juni, itu udah lewat semua sih. Dan kalau udah selesai aku centang gitu, biar nggak ada deadline yang miss. Karena salah satu hal terpenting untuk kuliah di luar negeri itu adalah jangan sampai kelewatan deadline gitu. Terus tahap-tahapnya ya itu tadi aku udah sebutin kan ya, tahap berkas, tahap ini ada juga yang tes, ada juga yang nggak tes, ada wawancara, ada juga yang nggak wawancara, tergantung aja sama universitas kalian. Dan carinya gimana ya, pertama misalnya kalian udah tahu nih jurusannya apa, cari top university for communication, karena aku pengen komunikasi gitu. Dan nemu tuh baru univ-univ yang mana, terus cek juga jurusannya, pelajarannya seperti apa, matkulnya cocok nggak sama aku gitu. Oke, thank you. Oke, waktunya sisa 2 menit nih buat yang udah nanya, nggak sempet kejawab. Buat Shakira, Jovi, Diki, kalian bisa nonton di YouTube-nya Kak Olive, tuh banyak banget. Bener-bener banyak banget kontennya yang bisa menjadi inspirasi buat kalian belajar. Nah, oke, I think that's all. Kalau nggak nih, buat Kak Cilip, ada nggak motivasi buat semuanya biar mereka nggak patah semangat, biar selalu semangat belajarnya, atau mungkin mereka yang mau kuliah? Oh, by the way, di sini tuh kelas berapa aja deh? Ada kelas 10, 10, kelas 11. Oh, 10 sama 11 ya? 12. Oh, 12 juga ada? Ya. Semua ada kok. Boleh. Boleh sih, boleh. Pertama, sekarang ini ya guys, ini aku cuma ngasih optimisme aja buat kalian. Pertama, sekarang tuh sukses tuh udah nggak ditentukan lagi oleh umur kita, melainkan oleh usaha kita untuk terus berkembang. Kalian pasti udah sering lihat kan, anak-anak masih SD udah punya bisnis udah jadi milioner gitu. Terus udah banyak juga anak-anak yang masih SMP, SMA, baru kuliah. Bener-bener kalau dulu beda banget sama dulu ya. Dulu itu rule-nya adalah kita harus lulus dulu dari kuliah, baru kita tuh sukses di dunia kerja setelah kita udah lulus S1 atau S2. Sedangkan itu sekarang berbeda banget sama kondisi kita sekarang. Bahkan orang-orang yang nggak kuliah pun mereka bisa sukses banget gitu. Jadi sekarang tuh untuk menjadi sukses sudah nggak ada rules-nya lagi. Benar-benar tergantung aja sama usaha kita seperti apa. Dan kita tuh udah tahu belum nih jati diri kita, dan juga kita udah belum ngambil aksi gitu terhadap terhadap potensi yang kita punya. Terus juga aku mau ngingetin lagi kalau sekarang ini semua jenis bakat dan jalan hidup itu punya kesempatan yang sama untuk buat kita menjadi sukses gitu. Dulu itu orang mikirnya oke, kalau mau sukses itu harus punya pekerjaan yang mikir keras, misalnya di arsitek atau jadi dokter, cuman itu doang pilihannya gitu untuk menjadi sukses. Sedangkan sekarang orang yang hobi masak pun bisa sukses jadi milioner, jadi bilioner pun bisa. Kayak di TikTok gitu, banyak yang jadi buka bisnis makanan, terus di sosial media yang kayak, jadi bener-bener kenapa sih mereka bisa sukses itu? Karena mereka tuh udah tahu mereka paling jago di bidang apa. Kalau misalnya nih mereka ngambil bidang B, padahal itu bukan bakat mereka, pasti mereka nggak bakal sukses di situ. Tapi karena mereka udah tahu minat mereka, dan mereka nggak ngikutin pendapat-pendapat orang di sekitar mereka, mereka fokus aja di situ, akhirnya mereka bisa sukses. Karena itu sesuai sama jati diri mereka. Intinya itu, kita harus tahu jati diri kita dan usaha semaksimal mungkin. Dan semua orang di sini punya kesempatan yang sama, karena balik lagi growth mindset, apapun itu bisa kita kembangkan dan bisa kita raih kalau kita usaha semaksimal mungkin. Semangat guys!
Oke, thank you so much Kak Picilif. Alifah? Oke, kayaknya segitu aja buat hari ini. Aku mewakili anggota OSIS dan yang lainnya yang mendengarkan Kak Olive hari ini. Thank you banget buat mungkin yang ada yang dapat pencerahan setelah ini kan, udah dapat mau masuk jurusan mana. Thank you banget sama Kak Olive. Aku seneng banget sih dengerin tadi karena langsung dapat pencerahan buat masuk kuliah mana. Oke, that's all for today. Kanaya? Okay, you guys Ada can say thank you to Kak Olive and say goodbye. Thank you Kak Olive. Thank you, Kak Olive. Foto dulu Oh, ya. foto. Oh iya, boleh. Kita foto dulu. Oke, boleh. Ini yang hitung siapa ya? Nggak tahu. Aku aja. Yuk, 1, 2, 3. Okay. Thank you. Oke, Kalau semua belum? aku izin live ya. Dadah semuanya. Ya, Kalau mau dadah. nanya-nanya boleh DM aku ya guys. Ya. Oke, bye-bye.